Tamil Atok bersyukur ya Indonesia mayoritas Islam. Saya bersyukur ada di negara ini, saudara-saudara. Islam dengan tegas menolak LGBT. Kristen jangan kompromi dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pila dimanapun sahabat Pila berada. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya. Nah sahabat Pila, kenapa beberapa hari ini saya selalu atau kami selalu menampilkan Pendeta Mel Atok? Karena ada beberapa pernyataan beliau yang istilahnya membenarkan ataupun menuju ke arah hidayah, bahwasannya Islam itu agama yang benar gitu loh. Islam itu sesuai dengan tuntunan dan ajaran. Bahkan di salah satu video yang tadi di depan, beliau mengatakan, saya bersyukur bahwa di Indonesia ini lebih banyak atau mayoritas muslim gitu loh. Nah kok sampai segitunya ya Pendeta Mel Atok mengungkapkan rasa terima kasih, rasa syukurnya di Indonesia ini mayoritasnya muslim. Ada apa sebenarnya dengan Pendeta Mel Atok ini? Kita akan simak sama-sama pernyataan beliau, dan pada kesempatan ini kami menampilkan dua buah ataupun menggabungkan dua buah video secara bersamaan. Yang pertama terkait rasa syukur Pendeta Mel Atok bahwa di Indonesia mayoritas muslim atau Islam. Yang kedua pernyataan dari Mel Atok yang menolak dengan tegas upaya ataupun usaha untuk melegalkan LGBT. Nah, kok bisa ya? Gitu. Kita akan simak bersama-sama. Tetap pantengin terus di Panji Islam Media. Dan malam ini saudara-saudara, saya mengangkat judul. Iya sahabat, di video ini saya ambil langsung daripada situsnya Pendeta Mel Atok ya. Nah di sini pendeta ini mengatakan dengan mengangkat judul Islam tegas menolak LGBT. Kristen jangan kompromi dong, kayak gitu ya. Nah, kenapa kok Mel Atok ini istilahnya tidak setuju dengan yang dikatakan LGBT ini? Ada apa gerangan? Bahkan ya, kalau sahabat pernah lihat, ada pernah beliau memberikan semacam khutbah gitu ya. Di sampingnya itu logo bendera LGBT, tapi beliau membahas tentang LGBT gitu loh. Nah, seperti apa nanti kita akan simak sama-sama ya gitu loh. Nah cuman di video ini beliau mengatakan bahwa Islam tegas menolak LGBT. Kalau Kristen jangan kompromi dong gitu. Kok Kristen kompromi? Ada apa di kekristenan sehingga Pendeta Mel Atok mengatakan Kristen jangan kompromi dong gitu loh. Kita akan simak sama-sama teman. Islam dengan tegas menolak LGBT. Kristen jangan kompromi dong, begitu. Nah, sebenarnya yang melatar belakangi saya membuat video atau live ini adalah yang pertama, memang ada fenomena saya dapat informasi yang pasti dan bahkan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa ada Kristen tertentu yang sangat kompromi dengan LGBT. Bahkan ada pendeta yang secara terang-terangan mengaku bahwa dia adalah kaum LGBT.
Oh, jadi ternyata teman-teman, kenapa Pendeta Mel Atok mengangkat topik ini? Ternyata di Kekristenan sendiri ada pendeta-pendeta yang mendukung, bahkan gereja-gereja yang mendukung adanya gerakan LGBT. Bahkan nanti teman-teman bisa simak pernyataan daripada Pendeta Mel Atok ini, pendetanya sendiri termasuk golongan LGBT. Kalau di Islam kan nauzubillahimin dalik ya, gitu loh. Kok di mereka sampai seperti ini? Nah, kita akan simak terus pemaparan daripada Pendeta Mel Atok ini. Kenapa beliau begitu geram terhadap adanya fenomena kasus LGBT, sehingga beliau di video selanjutnya mengungkapkan rasa syukurnya beliau berada di Indonesia dengan bermayoritaskan penduduknya beragama Islam. Kita lanjut lagi, sahabat. Nah, ini menjadi pro kontra. Apakah LGBT itu memang harus diterima oleh gereja dan penerimaannya seperti apa? Lalu yang lebih luar biasa lagi menurut saya adalah bagaimana kalau pendetanya yang LGBT, ya. Katakanlah pendetanya gay dan dia mengakui dia gay. Dan dia mengakui dia punya orientasi seksnya itu sesama jenis. Nah, ini bagaimana nih? Baik, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bicara tentang kelompok LGBT ya, lesbian, gay, bisex, transgender, ini adalah bukan sesuatu yang baru. Ini sudah cukup lama, saudara-saudara. Dan hari-hari ini persoalan kampanye legalitas dari LGBT ini sudah terjadi di beberapa belahan bumi. Misalnya di Eropa, bahkan kalau di Australia sendiri waktu voting di Sydney misalnya, itu kelompok LGBT menang. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan ketika kita berbicara tentang LGBT, maka saya lihat khusus di Indonesia, saya cari informasi di internet dan lain sebagainya. Di sana semua angkat suara, ya. Dari Islam itu sangat tegas. Islam tegas sekali menolak, mengharamkan yang namanya LGBT. Dari Katolik juga keras menolak. Kalau yang saya lihat ini maksudnya di NTT misalnya ya, MUI NTT tolak keras, Katolik tolak keras. Tapi saya lihat beberapa oknum pendeta justru memilih untuk mengkaji lagi, melihat kembali dan lain sebagainya. Kok bisa begitu ya Pak Pendeta? Kok ada ya sebagian daripada pendeta yang lain malah ingin seolah-olah LGBT ini disahkan gitu, dilegalkan. Kok aneh ya Pak Pendeta? Kenapa bisa begitu Pak Pendeta? Teman-teman penasaran toh kenapa dikatakan ada beberapa pendeta yang masih berkompromi gitu loh mengenai hal ini. Kita sambung kembali pernyataannya. Saya pikir LGBT ini bukan masalah yang main-main ya. Ini masalah yang sangat serius. Ya, apalagi saudara-saudara lagi hangat-hangatnya. Misalnya di daerah saya itu ada beberapa sinode yang lagi bergumul dengan persoalan ini, di mana ada pelayan atau pendeta yang notabene betul-betul LGBT, ya. Ada laki-laki yang kelihatan laki-laki tapi dia bersaksi bahwa orientasi seksualnya itu adalah gay, begitu ya. Lalu ada juga sinode yang lain yang sampai jemaatnya resah, WA saya, kasih kabar ke saya, dan mereka menceritakan bagaimana calon pendeta atau mungkin sudah jadi pendeta, seorang laki-laki tapi ya jujur aja dandanannya kayak perempuan, dia cabut alis. Apa kata firman Allah supaya orang Kristen jangan jangan kompromi. Kalau saya ngomong Kristen tentu tidak semua Kristen. Buktinya saya pendeta, saya Kristen, dan saya kenal begitu banyak pendeta yang tidak kompromi. Bahkan tadi saya dengar ada pendeta-pendeta yang demo persoalan ini. Berarti
ini memang hanya oknum-oknum tertentu, bukan sinodenya atau seluruh pendetanya seperti itu. Oh, jadi itu hanya oknum Pak Pendeta, tidak semuanya. Ya syukur kalau begitu Pak Pendeta, kalau oknum ya. Tapi kok oknum bisa mensyahkan gitu Pak Pendeta? Bahkan ya di beberapa negara Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta kemarin kan sudah survei nih, baik ke Eropa, ke Australia, ke Amerika ya. Di sana bahkan gereja-gereja itu melegalkan, memberkati proses pernikahan sesama jenis. Itu gimana? Apakah itu dikatakan oknum Pak Pendeta? Kira-kira gimana tuh Pak Pendeta? Hanya ada 1-2 orang yang saya punya kecurigaan ya. Bukan kecurigaan lagi, tapi seperti bisa memastikan bahwa orang-orang ini memang tidak menjunjung tinggi Alkitab sebagai otoritas tertinggi, atau otoritas dari kitab suci itu menjadi penuntun bagi dia. 5 prinsip yang kemarin saya sampaikan, 5 sola, pancasola, dan yang paling utama adalah sola scriptura atau hanya Alkitab. Hanya Alkitab yang menjadi penuntun, yang menjadi dasar membangun hubungan kita dengan Allah, mengenal Allah secara pribadi, mengenal segala sifat-sifat Allah, dan juga Alkitab menjadi penuntun. Tak kira tadi Pak Pendeta ketika mengatakan 5 dasar gitu loh. Tak kira Pak Pendeta ini mau mengatakan Pancasila. Ternyata apa tadi? Pancasona. 5 scriptura katanya ya, yang berdasarkan Alkitab. Itu loh Pak. Nah, sahabat, di sini sudah ditekankan oleh Pendeta Melatok ini bahwasannya perilaku-perilaku ini tidak dibenarkan dalam Alkitab sekalipun gitu loh. Jadi jangan ada kompromi gitu loh. Baik itu pendeta maupun itu pelayan segala macam. Bahkan kalau misalkan pendetanya itu menjadi salah satu daripada mereka, itu nggak ada kompromi bagi mereka. Tidak boleh menolak. Tadi dikatakan kalau di umat Islam semuanya angkat suara gitu loh, semuanya sepakat bahwa ini adalah tidak boleh atau ditolak atau dilarang yang ada di Indonesia. Katolik juga sama gitu. Tapi kok sebagiannya lagi berunding. Ya memang ya kalau di agama tangga ya mohon maaf sebelumnya. Kalaupun di agama sebelah ya, di agama saudara-saudara kita, teman-teman kita, bahwasannya jangankan kasus ini gitu. Konsep ketuhanannya pun mereka masih perdebatkan antara satu sama lain. Kita lanjut lagi. Ajaran dan perilaku kita sebagai orang Kristen. Nah, bicara tentang LGBT ini, supaya jangan sampai dia istilahnya dibiarkan lalu merusak gereja, dibiarkan lalu kemudian menjadi semacam bom waktu yang hanya tunggu meledak. Saudara-saudara, saya lihat ya alasan-alasan yang saya jumpai dari orang-orang yang mengaku pendeta tapi welcome kepada LGBT. Ya, mereka selalu bilang begini, Tuhan Yesus saja mengasihi kelompok minoritas. Saya sering dengar itu. Kenapa kita harus terima LGBT? Karena Tuhan Yesus sangat dekat dengan kelompok-kelompok yang dikucilkan, kelompok-kelompok yang tidak dianggap. Maka LGBT dianggap adalah kelompok minoritas. Saya kurang setuju kalau LGBT ini kelompok minoritas. Kalau Anda bilang gereja harus peduli dengan anak-anak panti asuhan yang tidak punya papa, tidak punya mama sejak dilahirkan, orang tua mereka membuang mereka, saya pikir gereja harus peduli itu. Orang-orang yang kelaparan, kena gempa bumi dan lain sebagainya, orang-orang miskin yang susah, nah itu gereja ada untuk mereka. Atau orang disabilitas ya, yang mereka betul-betul perlu perhatian.
saya pikir kalau kelompok minoritasnya seperti ini, gereja harus ada di baris paling depan untuk menolong, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, atau untuk menjadi jawaban bagi mereka. Tapi kalau orang bilang LGBT kelompok minoritas, Anda keliru. Ya, nah di bagian ini jangankan daripada pihak Kristen dan Pak Pendeta, di pihak kami pun sebagai Muslim, kami sangat setuju bahwasannya ini masalah serius, bukan masalah main-main dan tidak bisa dibiarkan gitu loh. Dan kalau misalkan ini dikatakan toleransi atau mengasihi, ya memang bukan seperti itu. Kami juga berpandangan memang tidak seperti itu. Yang kami sayangi, yang kami rangkul itu bukan perilakunya tapi orangnya. Tidak sama seperti yang pendeta tadi katakan. Kalau dikatakan mayoritas dan minoritas, yang kelompok ini khususnya kelompok LGBT memang ini bukan minoritas. Bisa dicek sendiri ya teman-teman di Eropa, di Australia, di Amerika bahkan. Ini mayoritas loh, mayoritas bukan minoritas lagi. Tapi apa yang terjadi? Kesesatan, kebejatan, kebobrokan sosial ya, dan termasuk penyimpangan perilaku seksual yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Nah ini juga yang disayangkan oleh pendeta Mel Atok. Kenapa hal ini sampai demikian gitu loh? Banyak sekali para pendeta menyalahartikan apa yang ada di dalam kitabnya sendiri. Loh kok bisa ya? Nah nanti kita akan simak nih, apa sebenarnya yang menjadi dalil bagi sebagian pendeta untuk mensyahkan atau melegalkan. Bahkan kalau teman-teman searching ya di situs berita online, itu Paus Francis lupa namanya ini sampai belibet ya, Paus Franciscus ya sampai belibet ngomongnya. Ini malah bahkan menulis sebuah buku yang mendukung tentang kaum homoseksual coba. Dan pihak gereja diminta untuk memohon maaf kepada kaum-kaum seperti ini. Kan aneh gitu loh. Kita lihat lagi atau kita sambung lagi pernyataan dari Saudara dengar baik-baik ya, seperti yang saya sampaikan di pendahuluan tadi. Di beberapa negara besar LGBT itu sudah mayoritas. Kampanye legalitas sampai voting LGBT menang. Itu dimulai dari berapa? Sedikit orang, mungkin 1-2 orang. Saya tahu ada satu kota di NTT yang kampung itu awalnya LGBT atau gay, minta maaf saya harus ngomong, atau banci, itu cuma 1 orang. Tapi saudara tahu, lama kelamaan hampir satu kampung banci semua. Parah. Ampun DJ. Ampun DJ. Nah ini seperti yang terjadi dengan peristiwa Sodom dan Gomora. Bapak ibu saudara tahu, Sodom dan Gomora itu dosanya banyak. Tapi salah satu yang paling menonjol dan yang paling dipersoalkan oleh Tuhan adalah penyimpangan seksualnya. Seperti yang tercatat dalam Yudas ayatnya yang ke-7. Ya, orientasi sekaligus perilaku seksual yang menyimpang. Saudara, banyak juga pendeta-pendeta yang bela LGBT dan mereka bilang, bedakan dong orientasi sama perilaku. Nah, saudara, mereka tidak tidak teliti, tidak belajar bahwa sebenarnya orientasi itu perilaku. Tapi perilaku itu ada 2 jenis. Ada perilaku yang tertutup, ada perilaku yang berupa tindakan nyata. Kalau orang sudah berorientasi, sudah ada di pikirannya, hatinya, kehendaknya, maka itu disebut dengan perilaku yang tertutup, yang kita kenal dengan orientasi. Berarti pikirannya, perasaannya, kehendaknya memang sudah menyimpang, hanya persoalan waktu lalu menjadi tindakan nyata yang diaktualisasikan.
misalnya homoseks, itu menular. Jadi kalau ada pendeta atau yang orang-orang yang bela-bela LGBT dengan alasan mereka kelompok minoritas, kau salah. Parah. Ampun DJ. Ampun DJ. Dosa, kesesatan, kebengkokan, penyimpangan harus diberantas dari awal. Dan jangan menjadi sok pahlawan dan mengatakan mereka minoritas, kau salah. Sekarang mereka mayoritas. Dan kalau Anda tidak cegah, Anda tidak khotbahkan, Anda tidak doakan, Anda tidak memberikan teguran yang nyata-nyata sesuai dengan dasar firman Allah, maka kelompok yang Anda salah sangka menganggap bahwa dia sekarang adalah kelompok minoritas, kelompok tertolak, suatu saat dia akan menjadi satu raksasa dengan kekuatan yang besar. Orang yang sok pahlawan kayak begini tidak pikir panjang. Kamu tidak pikir anak cucumu, kamu tidak pikir generasimu. Catat ini. Setuju Pak Pendeta, benar-benar betul apa yang dikatakan Pak Pendeta ini. Bahwasannya kalau ada orang-orang yang sengaja bahkan dengan menggunakan segala upaya ingin melegalkan yang namanya LGBT ini, yang notabene ada di Indonesia, mereka itu tidak memikirkan generasi selanjutnya, anak cucunya, gitu loh. Mereka mungkin bisa mendatangi hari ini, tapi dampaknya esok, lusa, bulan berikutnya, tahun berikutnya, abad berikutnya pasti akan berdampak kepada anak cucunya, kepada generasi-generasi berikutnya. Makanya jangankan di agama Anda Pak Pendeta, di agama kami pun yang namanya LGBT atau yang namanya kelainan seksual atau kelainan daripada orientasi seksual itu dilarang karena sudah menyalahi fitrahnya manusia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia ini berpasang-pasangan. Tidak hanya manusia, makhluk ciptaan Allah yang lain pun seperti binatang, tumbuhan, ya, itu semuanya berpasang-pasangan. Tumbuhan ada benang sari dan putik, binatang ada betina dan jantan, ya kan? Ada matahari dan bulan, ada siang dan malam. Ada laki-laki, ada perempuan. Ini adalah fitrah, gitu loh. Makanya kita sebagai umat muslim dengan tegas dan pasti tanpa ada kompromi menolak adanya LGBT. Gitu loh Pak Pendeta. Berbeda halnya di agama Anda mungkin ya. Mungkin agama yang Anda yakini sama dengan kami, berpendapat bahwa itu tidak boleh, bahwa LGBT ini nggak bisa ada di Indonesia. Tapi sebagian yang lain mungkin karena ada tujuan-tujuan tertentu, ataupun ada maksud-maksud tertentu, ataupun ada keinginan-keinginan tertentu, sehingga melegalkan atau bahkan mengusahakan untuk menjadi legal. Ini loh yang berbeda di antara kami umat muslim dan Anda. Bukan Andanya loh ya, bukan Anda ya, bukan Pak Pendetanya loh, tapi agama di keyakinan Anda gitu loh Pak Pendeta. Di satu sisi di agama keyakinan Anda menolak adanya kasus seperti ini, tapi di sisi lain sebagian yang lain di agama Anda malah masih berunding, malah bahkan mengusahakan, bahkan sudah ada yang mensyahkan atau memperbolehkan pernikahan sesama jenis di gereja, terutama di luar negeri ya. Kalau di Indonesia kayaknya ada tapi sembunyi-sembunyi deh kayaknya gitu ya. Coba deh teman-teman kalau punya data dan fakta bisa tulis di komentar ya. Ada nggak di Indonesia kira-kira gereja yang menikahkan sesama jenis di Indonesia? Kalau ada, klik komentar ya, tulis di komentar di mana dan tahun kapan itu terjadi. Oke sahabat bilah, kita lanjut lagi sebelum terakhir
pernyataan daripada Pendeta Mel Atok ini yang mengungkapkan rasa terima kasih dan syukurnya berada di Indonesia yang mayoritas umat Muslim. Kita lanjut di bagian terakhir. Jadi kalau ada pendeta yang dengan alasan kami mengasihi LGBT, jadi ayo terima saja. Biar pendetanya gay, pendetanya lesbian, terima saja. Saudara, jujur aja, sinode gereja ini kan keras. Seorang pendeta perempuan misalnya, dia hamil di luar nikah saja, dia diskors, didisiplin, tidak dikasih pelayanan, bahkan ada yang dipecat. Itu bukan tidak mengasihi, tapi homo, gay. Saya yakin awalnya tidak semua ini, tapi karena dosa ini menular, maka kami bersuara, ayo berantas dari awal, tolak dari awal ini dosa. Sepakat Pak Pendeta, memang ini adalah orientasi seksual yang menular, penyimpangan orientasi seksual yang menular. Jadi ayo kita sama-sama satu pemahaman, satu pemikiran, baik itu daripada umat kekristenan, baik itu daripada umat Islam. Kalau umat Islam sudah jelas tegas gitu loh. Nah ini yang belum bulat ini, satu suara yang belum bulat ini adalah daripada kekristenan sendiri Pak Pendeta. Yuk sama-sama kita sepakat, kita bulatkan tekad untuk menolak adanya LGBT di Indonesia khususnya. Karena apa? Karena kita tinggal di Indonesia. Karena kita peduli akan anak cucu kita ke depannya yang ada di Indonesia, generasi-generasi penerus bangsa selanjutnya. Anda membentengi umat Anda dengan ajaran-ajaran agama yang Anda sampaikan. Kami sebagai umat Muslim akan membentengi anak-anak kami, anak-anak generasi selanjutnya dengan ajaran-ajaran agama yang kami sampaikan. Keduanya seiring berjalan dengan berpegang teguh kepada kitab masing-masing. Kalau dari kami berpegang teguh kepada Al-Quran. Kalau dari Anda mungkin berpegang teguh kepada Bible ya, gitu loh. Jadi yuk sama-sama sepakat bahwa ini adalah menular dan tidak boleh dibiarkan dan harus dihentikan, diberantas dari sejak sekarang juga. Tidak boleh ada api di dalam sekam, karena api di dalam sekam jika dibiarkan lama-lama akan membakar hutan itu sendiri. Kita lanjut sahabat. Ingat, kita bukan tolak orangnya, kita tolak dosanya. Kita tolak bukan saja perilakunya, tapi orientasinya pun kita harus jadi alat dalam tangan Tuhan, menolong mereka. Bukan menolong secara membabi buta. Dengan alasan apa? Mengasihi. Loh, kok mengasihinya kebablasan? Ingat, kita mengasihi itu orangnya, bukan dosanya. Saudara, ini perlu saya sampaikan. Karena banyak sekali pahlawan-pahlawan kesiangan, entah apa yang melatar belakangi pandangan mereka yang begitu secara tegas berbenturan dengan Alkitab. Padahal mereka bilang mereka gereja Protestan, gereja yang lahir karena reformasi. Anda tahu? Sebentar Pak Pendeta. Di sini Pak Pendeta menyebutkan salah satu gereja Protestan. Nah, berarti ada ketidaksepahaman antara Katolik dan Protestan. Memang dari dulu seperti itu ya, tidak ada kesepahaman daripada dua pembagian ini. Namun apakah ini tidak bisa dirembukan gitu secara baik-baik Pak Pendeta? Bukan saya loh yang ngomong bahwa gereja Protestan ini yang mendukung adanya LGBT ya. Bukan kami dari Panji Islam Media, tapi dari Anda sendiri yang mengatakan bahwa ada gereja ini, namanya gereja Protestan, yang mendukung atau seolah-olah ingin melegalkan adanya LGBT di Indonesia. Ini kita ulang lagi ya, sedikit apa pernyataan Anda mengenai hal tersebut. Padahal mereka bilang mereka gereja Protestan, gereja yang
Tahu tidak itu 5 prinsip di reformasi, 5 sola itu. Sola yang paling pertama yang daripadanya tergantung sola-sola yang lain, yaitu sola scriptura, hanya Alkitab. Jadi kalau ngomong apa-apa omong Alkitab. Contoh, Anda bilang mengasihi. Emangnya mengasihi itu kita kasihi lalu kita sembarang-sembarang saja? Ada lagi yang pakai alasan begini. Kalau memang kamu tidak berdosa seperti perempuan berzina itu, waktu dia mau dirajam dengan batu karena kena tangkap basah, lalu dia mau dirajam dengan batu, lalu Tuhan Yesus bilang, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, ayo lempar dahulu. Lalu ada pendeta atau orang Kristen tertentu yang pakai cerita itu, lalu mereka berkata, ayo siapa yang tidak berdosa? Mel Atok, apakah kau tidak berdosa? Kalau kau tidak berdosa, ayo kau lempar dahulu LGBT. Pandangan model apa seperti itu? Itu bukan tujuan dari cerita itu. Tujuan dari cerita itu ialah benar Tuhan Yesus menerima orang berdosa. Tetapi bukan terima dosanya. Kalau baca cerita itu, Yesus bilang, setelah Yesus tulis di tanah, tidak ada yang lempar dia. Lalu Yesus tanya, di mana orang-orang itu? Tidak ada yang menghakimi kamu, lempar kamu. Tidak ada. Yesus bilang, aku juga tidak akan menghukum kamu. Jadi pergilah, pulanglah, dan jangan berbuat dosa lagi. Dari kalimat itu berarti Yesus menyatakan bahwa perzinahan itu dosa. Kamu saya terima, tapi dosamu jangan ulang lagi. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengasihi orang berdosa, tapi dia tidak pernah setuju dengan dosa. Itulah keseriusan gereja dalam menyuarakan prinsip kasih yang dari Allah. Terima orangnya, tapi apa? Terima orangnya tapi tolak dosanya. Begitu juga dengan LGBT. Jadi kalau ada pendeta gay atau dia, apalagi dia mengaku lagi dengan terang-terangan, itu harusnya gereja ambil sikap sesuai Alkitab. Jadi kekasih Tuhan, sekali lagi jangan ngomong bahwa LGBT itu minoritas. Anda salah. Dia mayoritas kalau Anda tidak hati-hati nanti. Karena dosa itu merambat lebih cepat daripada kebenaran. Ya kenapa? Karena manusia ini orang berdosa. Jadi kalau ada dosa dia merambatnya lebih cepat. Hati-hati itu. Lalu yang berikut, jangan ngomong kasih secara kebablasan. Kasih, kita mengasihi orangnya, tapi kita tolak dosanya. Iya sahabat Pilah, dimanapun sahabat Pilah berada, tadi ya dari awal kita sudah simak bagaimana pernyataan tegas daripada pendeta Mel Atok ini terkait yang dinamakan LGBT. Beliau dengan tegas menolak akan hal tersebut. Bahkan sampai beliau mengangkat topik Islam tegas tentang LGBT atau Islam tegas menolak LGBT. Kristen jangan kompromi dong, katanya gitu ya. Hal ini kenapa? Hal ini karena di latar belakangi ada beberapa pandangan yang berbeda yang dijadikan dalil untuk menguatkan adanya LGBT, di mana dalil tersebut terdapat dalam Bibelnya sendiri gitu loh. Ada kisah di sana, ada Samuel dan Yonatan yang dijadikan dalil untuk seolah-olah LGBT itu diakomodir di dalam agama mereka. Ada juga kisah ketika apa gitu ya. Nah, di sini pendeta Mel Atok menggarisbawahi bahwasannya orientasi yang kebablasan atau orientasi yang salah ini merupakan adalah orientasi yang menular. Dikisahkan atau dicontohkan dalam kaum Sodom dan Gomora ya. Atau kita di umat muslim lebih mengenal ketika kisah Nabi Lut dan kaumnya gitu loh, yang terjadi di mana kaumnya ini melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Allah, dilarang oleh Islam ya, terutama dengan melakukan hubungan sesama jenis.
Oleh karena itu Allah mengazabnya dengan membalikkan tanahnya dari atas ke bawah, membalikkan dan lenyap semua kaum Sodom tersebut. Gitu loh. Nah, lalu pendeta Melatok ini mengatakan bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Ini harus segera dibereskan. Ini harus segera dituntaskan. Jangan sampai ini menjadi besar, karena menganggap kita kasihan karena mereka dianggapnya sebagai kaum minoritas. Ini bukan minoritas yang sembarangan menurut daripada pendeta Melatok, ya. Karena dari minoritas ini pendeta Melatok mengambil contoh apa yang terjadi di Australia ketika mengadakan voting, kaum ini menjadi menang gitu loh. Nah, ini jangan sampai terjadi di Indonesia. Karena pendeta Melatok memikirkan generasi ke depannya setelah generasi hari ini. Lalu, pendeta Melatok ini juga jangan mengatakan begini, jangan menjadi pahlawan kesiangan. Kenapa? Dengan dalih menyayangi, dengan dalih mengasihi kaum minoritas ini. Semua kita diharuskan atau diwajibkan saling kasih mengasihi. Tidak hanya di agama Anda, Pak Pendeta, di agama kami pun saling kasih mengasihi sesama manusia itu harus. Karena kami diperintahkan hablum minallah wa hablum minannas. Sebelum hablum minallah, kita hablum minannas dulu, berhubungan baik sesama manusia. Kita memang sama, sependapat dengan apa yang dikatakan Pak Pendeta. Saya sependapat ya, kami dari Panji Islam Media sepakat bahwa ketika di lingkungan kita ada yang menyimpang, kita tidak benci orangnya, tapi kita benci akan perilakunya, kita benci akan sifatnya, maka kita rangkul untuk dikembalikan kepada fitrahnya. Itu loh. Jadi di sini ada beberapa poin kesamaan cara pandang kita selaku umat Muslim dan Pak Pendeta Melatok selaku pemuka agama daripada agama Katolik ya, kalau nggak salah saya tangkap ya, Pak Pendeta ini dari Katolik. Itu. Dan di bagian terakhir sahabat, kita akan mendengar video beliau yang mengungkapkan rasa syukurnya beliau berada di Indonesia di tengah mayoritas umat Muslim. Bagaimana videonya? Kita akan simak berikut ini. Yaitu bahwa pendeta Melatok bersyukur ya Indonesia mayoritas Islam. Saya bersyukur ada di negara ini, saudara-saudara. Ada dua hal yang tidak bisa kita tentukan dalam hidup ini sebagai manusia, yaitu persoalan kelahiran dan kematian. Kita tidak bisa memilih lahir di mana, lahir dari orang tua seperti apa, begitu pula dengan persoalan kematian. Dan semua hal sebenarnya dalam kehidupan kita, walaupun dari sisi manusia kita punya kehendak bebas, tapi orang yang sudah belajar firman dia tahu bahwa semua tergantung Tuhan dan kita harus bergantung total kepada Allah. Nah, berkaitan dengan kelahiran kita, saya pribadi lahir di bangsa yang luar biasa, bangsa Indonesia yang kaya akan alamnya, budayanya, agamanya, dan puji Tuhan di Indonesia mayoritas beragama Islam. Apa yang membuat saya bersyukur? Apa alasannya? Kok saya sangat bersyukur ada di Indonesia yang mayoritas Islam, saudara-saudara? Ya, saya punya beberapa alasan ya, saudara-saudara. Salah satunya ini. Ada beberapa mungkin ya, tapi saya mulai dengan yang ini. Kita bersyukur ya bahwa agama Islam itu di Indonesia dalam hukum Islam itu menarik gitu loh. Mereka kalau menolak sesuatu itu keras, ya. Dan salah satu yang mereka tolak, yang mau saya soroti secara khusus, adalah pergerakan LGBT, ya.
bahwa hak asasi semua manusia kita hargai, tetapi penyimpangan seksual itu yang tidak bisa ditoleransi. Itu yang membuat saya mengatakan saya bersyukur di Indonesia. Nah, sahabat Pilah dimanapun sahabat Pilah berada, ini adalah pengakuan yang nyata dan langsung daripada Pendeta Mel Atok yang menyatakan bahwa dia bersyukur ada di Indonesia karena salah satunya alasan yang pertama yang dia menyatakan rasa syukurnya ini bahwa di Indonesia ini bersyukur ada Islam yang menolak adanya LGBT. Di kekristenan pun sama menolak. Berarti di sini salah satu bukti bahwasannya baginda Nabi Muhammad SAW adalah meneruskan risalah yang diajarkan oleh baginda Isa alaihissalam dan disempurnakan oleh baginda Nabi. Jadi umat Islam itu sesungguhnya adalah pengikut Kristus itu sendiri karena mengikuti ajarannya. Ajaran siapa? Ajaran yang diajarkan oleh baginda Isa alaihissalam. Baginda Isa alaihissalam pun menolak adanya hubungan yang diajarkan sesama jenis ini ditolak atau dilarang gitu loh. Pak Pendeta sendiri dalam video ini melarang itu dan mengungkapkan data itu tertuang dalam Imamat pasal 18 ayat kalau nggak salah 16 sampai 22, di mana yang 22-nya ini melarang adanya hubungan sesama jenis. Di Islam pun sama, melarang gitu loh, nggak boleh. Karena sesungguhnya Islam ini tidak merubah, tapi menyempurnakan ajaran baginda Nabi Isa alaihissalam mengenai konsep ketuhanan, mengenai konsep perilaku dan lain sebagainya. Karena apa yang dikatakan Nabi Isa adalah akan datang satu penolong lain gitu loh setelah aku, karena aku belum memberikan sepenuhnya pengajaranku. Kan seperti itu kalau nggak salah di dalam Biblenya ya, kalau nggak salah. Kalau salah mohon dikoreksi ya teman-teman, di mana itu tertuang ya. Ini menjadi salah satu bukti atau pernyataan daripada Pendeta Mel Atok ini mengucapkan syukur Islam menjadi mayoritas di Indonesia. Kita lanjut kembali. Kalau Kristen sudah menolak, tapi Kristen ini kan minoritas. Nah, saya bersyukurnya Islam juga punya prinsip yang sama dalam hal ini. Begitu. Jadi memang LGBT tidak bisa berkembang kalaupun ada, tidak bisa ada kampanye legalitas gitu loh. Ya, tidak bisa ada. Kalau di negara-negara barat yang notabene mayoritas Kristen, nah justru sudah legal. Amerika, Australia, Eropa, beberapa negara di Eropa, itu LGBT diperjuangkan malah. Padahal itu terlarang juga. Bayangkan saja kalau yang berkelamin dengan binatang juga kampanye minta legalitas, legalkan dengan anjing atau babi atau sapi atau kuda atau kambing atau onta. Ini kan repot saudara-saudara. Atau yang selingkuh, yang merampas laki orang atau istri orang juga bikin demo kampanye, ayo voting bahwa boleh rampas laki orang. Atau yang suka dengan kerabat juga dia kampanye seperti itu. Wah, kacau. Nah, yang terjadi adalah dari area terlarang itu tadi, yang menyukai kerabat tidak minta dilegalkan. Yang menyukai binatang atau seks dengan binatang tidak minta dilegalkan. Yang selingkuh dengan pasangan orang tidak minta dilegalkan. Lalu kenapa yang gay atau lesbian mau dilegalkan, kampanye legal? Nah, ini masalah. Kalau andai kata Indonesia ini tidak ada Islam yang juga punya hukum itu, ingat ya, Kristen sudah pasti tolak. Kalau di kantong-kantong Kristen seperti daerah saya, NTT, itu jelas. Gereja bersuara keras di sana. Di tempat saya salah satu yang
bersuara keras, bukan membenci orangnya, jangan salah. Kami mengasihi manusianya. Yang kami benci itu kenapa dosa tapi mau dilegalkan. Nah, puji Tuhannya saya, Indonesia mayoritas Islam, sehingga yang begitu-begitu Islam sangat keras, itu maksud saya dengan tema ini. Itu salah satu alasan kenapa saya bersyukur Islam Indonesia mayoritas Islam. Ya, dan apa ya? Saya ingat khotbahnya Pendeta Stephen Tong bahwa di kantong-kantong Kristen itu harus terjadi penginjilan ulang, reevangelisasi. Karena entah kenapa di mana ada kantong Kristen, di situ pun kebejatan moralnya gila-gilaan. Makanya saya bersyukur sekali, ya, hukum di Indonesia ini puji Tuhan luar biasa. Hukum di Indonesia sudah pasti melarang, tambah lagi hukum-hukum agama yang ada seperti Kristen, Islam. Saya tidak tahu ya kalau Hindu, Buddha sepertinya melarang juga. Tapi yang familiar karena Indonesia mayoritas Islam, jadi kadang-kadang saya nonton juga channel-channel Islam atau tokoh-tokoh Islam merespon LGBT itu saya nonton gitu loh. Dari situ saya dapat pengetahuan seputaran pandangan Islam terhadap LGBT. Kalau Kristen, ya saya sangat paham seperti apa sikap Kristen. Ingat, kita mengasihi manusianya, tapi dosanya tidak boleh. Kita harus, sebenarnya ini dosa, salah satu dosa aja. Dosa kan banyak, koruptor juga dosa, pembunuh juga dosa, selingkuh juga dosa, apalagi pelit juga dosa. Ya, ini hanya salah satu dosa. Tapi kalau pelit tidak ada kampanye legalitas, pembunuh tidak ada kampanye legalitas, kenapa gay atau lesbian mau kampanye? Kan tidak perlu. Harusnya seperti pembunuh juga harus bertobat, pelit harus bertobat, tukang selingkuh harus bertobat, koruptor harus bertobat. Ya, orang yang terikat dengan LGBT harus bertobat. Itu solusinya, tidak ada yang lain. Dan Tuhan pasti mau terima orang yang bertobat. Apalagi dalam konteks ajaran Kristen, siapapun yang datang pada Yesus, Tuhan Yesus terima dia, jadikan dia ciptaan baru. Yang berikut bahwa saya bersyukur ada di Indonesia yang mayoritas Islam. Karena dengan demikian orang Kristen tuh iman akan lebih kuat. Kalau kita mayoritas, aduh saya punya kekhawatiran kita bisa jadi orang jahat. Poin yang kedua yang diutarakan oleh Pendeta Melatok ini, dia bersyukur adanya mayoritas Islam di Indonesia, yakni iman kekristenannya makin kuat gitu loh. Bahkan pendeta Melatok sendiri tidak bisa membayangkan bagaimana kalau misalkan mayoritas di Islam itu adalah Kristen. Waduh, bakal banyak kesesatan yang nyata gitu ya, kejahatan yang nyata. Ya jangankan itu ya, sekarang aja udah terjadi gitu. Seperti itu teman-teman. Dan memang ya kalau kita berkaca kepada kejadian di luar negeri, ini sudah di luar nalar, dalam artian banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berada di agama sebelah. Namun bukan agamanya yang salah ya, sekali lagi ya, bukan agama yang salah, tapi orang yang beragamanya yang salah, yang menyalahkan atau yang salah tafsir akan agama itu sendiri. Ini dua hal penting yang dikatakan oleh Pendeta Melatok. Kita lanjut sebagai penutup. Saudara dengar ini saya ngomong. Kalau Kristen yang mayoritas di Indonesia, aduh bahaya. Saya punya kekhawatiran bisa jadi kayak negara-negara di Eropa, Amerika, Australia yang notabene Kristen. Lihat aja, gereja tutup, beralih fungsi jadi bioskop, jadi pasar, ada yang jadi masjid. Itu fakta itu. Jadi dengan kita minoritas orang Kristen di Indonesia, Islam mayoritas, beberapa agama minoritas seperti Kristen, Hindu, Buddha, justru bagus. Kalau konteks Kristen bagus. Disinilah kita belajar mengenal Tuhan, bergantung kepada Allah.
hidup benar, jadi saksi. Disinilah kita dilatih untuk berani memberi warna, saya Kristen. Dalam pemberitaan kita, dalam pola hidup kita, perkataan kita, kesaksian kita. Nah, kita harus melakukan itu. Walaupun kita minoritas, tapi kita harus tetap beritakan Injil. Soal orang bertobat tidak bertobat, bukan urusan kita. Walaupun kita minoritas, ya, tapi kita harus menjadi saksi melalui karakter kita. Buah roh atau karakter Yesus yang ada dalam diri kita itu harus terpancar keluar di Indonesia ini. Kita tidak perlu menyerang agama orang lain. Saya tidak pernah menyerang agama orang lain. Yang saya selalu counter itu, kalau ada kawan-kawan tertentu, oknum tertentu dari agama lain yang secara membabi buta, menghakimi, menjudge agama kami, nah di situ kami bangkit bicara. Sepakat Pak Pendeta. Kita sebagai umat beragama yang notabene ada di Indonesia, yang terdiri dari beberapa agama ya, ada Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Islam. Kita hidup berdampingan, memang berdampingan, gitu loh. Karena kami diajarkan dalam Islam, ketika kita berhubungan dalam segi kemanusiaan, itu berhubungan dengan siapapun, boleh, silahkan. Mau itu dengan Hindu, mau itu dengan Buddha, mau itu dengan Kristen, mau itu dengan Katolik, Konghucu sekalipun, silahkan, tidak ada larangan. Tetapi kalau kita berhubungan dengan masalah akidah, kita sudah jelas. Kita sudah ada patokannya. Agamamu bagimu, agamaku bagiku. Dan saya sepakat, kami sepakat dari Panji Islam Media. Kita tidak boleh saling menyerang satu sama lain akan keyakinan masing-masing. Kecuali kalau misalkan dari kami ada yang menafsirkan agama Anda Pak Pendeta dengan serampangan segala macam, itu mungkin karena kebodohannya gitu loh, bukan karena kepintarannya. Dan saya yakin di tempat Anda pun ketika ada yang menafsirkan agama Islam dengan serampangan, itu pun dengan kebodohannya, bukan dengan kepintarannya. Karena sejatinya orang yang pintar akan menghargai apa yang ada pada orang lain, bukan saling serang satu sama lain, gitu loh. Jadi kami sepakat dengan Anda Pak Pendeta bahwasannya kita sudahlah, tidak boleh saling serang agama dengan agama, ya keyakinan dengan keyakinan. Itu sudah menjadi hak masing-masing. Yang kita perjuangkan saat ini, yang kita satukan pandangan saat ini, bagaimana caranya membentengi generasi yang akan datang, membentengi generasi berikutnya dengan adanya kasus LGBT ini, khususnya yang ada di Indonesia. Itu yang difokuskan. Gitu loh. Gimana Pak Pendeta? Kira-kira sepakat tidak? Kita fokus saja kepada poin yang tadi, gitu loh. Tidak usah memperdebatkan agama di sini, karena ini di luar konteks agama, walaupun diatur dalam hukum agama. Hukum agama kami jelas bahwa ini ditolak dan ini melarang dan ini melanggar akan ketentuan dan syariat daripada agama Islam. Oleh karena itu, kami dengan tegas menolak adanya LGBT di Indonesia. Dan di Anda pun sama. Seperti Anda tadi bacakan ya dalam video ini seutuhnya, namun mohon maaf oleh kami tidak ditampilkan seutuhnya, namun tidak mengurangi esensinya, bahwa Anda juga menyampaikan dalam kutipan Imamat 18 itu ada area-area yang tidak diperbolehkan. Contohnya hubungan dengan kerabat, terus melakukan hubungan dengan binatang, melakukan hubungan dengan sesama jenis. Itu sudah jelas tertuang dari kitab Anda. Oleh karena itu Pak Pendeta, saya salut, saya haturkan banyak terima kasih kepada Anda, karena Anda begitu arif dan bijaksana menyikapi fenomena-fenomena ini tanpa membawa agama. Dan saya salut, saya terima kasih kepada Anda. Anda
tidak membeda-bedakan minoritas dan mayoritas, karena sejatinya antara mayoritas dan minoritas itu saling melengkapi, saling mengisi. Begitupun kami, ketika kami sebagai mayoritas di Indonesia berkewajiban untuk melindungi seluruhnya yang ada di Indonesia. Entah itu dari segi agama, entah itu dari kebebasan beragama, entah itu dari kebebasan berpikir, bertindak, berpendapat, dan lain sebagainya. Kita harus akui itu. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta atas kejujuran Anda, dan untuk di masa depan, untuk di lain waktu, kita akan bergandengan tangan membentengi umat kita masing-masing daripada upaya-upaya yang dilakukan oleh kaum-kaum seperti ini. Sehingga kasus-kasus yang terjadi di kaum Sodom dan Gomora menurut versi Anda itu tidak terjadi di Indonesia. Ataupun kaum-kaum Sodom yang menurut versi kami terjadi di kisah Nabi Lut itu tidak terjadi juga di Indonesia. Terima kasih Pak Pendeta, dan sebagai penutup daripada reaksi kali ini, saya sampaikan lagi atau saya tayangkan kembali sedikit kutipan Anda. Namun sebelumnya kami dari Panji Islam Media menghaturkan banyak terima kasih kepada seluruh teman-teman, sahabat, rekan ya, yang telah mensubscribe, like atau men-share video ini. Dan bagi yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya untuk Anda mendapatkan notifikasi setiap kami mengupload video-video terbaru kami. Dari studio kami haturkan banyak terima kasih. Sekali lagi salut Pak Pendeta Mel Atok, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Jadi itu sih alasan saya kenapa bersyukur Indonesia itu mayoritas Islam. Itu alasan saya. Supaya kita bisa menunjukkan kasih kita, iman kita, pemberitaan kita. Di situ kita akan diuji. Kita ini penakut atau pemberani. Saya bangga tinggal di Indonesia. Dan juga yang ketiga ada bahan doa. Haleluya. Jadi kita bisa berdoa buat orang lain, kan begitu. Kristen kan tidak ajar bilang doa untuk diri sendiri. Doa Bapa kami itu Bapa kami. Bukan Bapakku atau Bapamu atau Bapa dia. Bapa kami, dia Allah. Alam semesta, semua manusia itu Tuhan yang cipta. Dan Tuhan ajar kita mendoakan orang lain. Ya, usahakan kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Kata Yeremia kan, Yeremia 20. Jadi kita ada beban doa, bahan doa. Doakan orang Islam, doakan orang Hindu, doakan orang Buddha, doakan orang Konghucu, doakan orang kafir yang belum ada agama, atau doakan orang yang masih agama suku, atau doakan juga orang Kristen sendiri yang sudah bertobat atau yang belum bertobat. Puji Tuhan lah. Itu sisi positifnya. Jadi terus cintai Indonesia. Doakan Indonesia. Berharap Indonesia lebih baik ke depan. Itu yang saya sampaikan. Saya Pendeta Mel Atok. Kiranya video ini memberkati, membawa persatuan, dan menolong banyak orang yang sungguh-sungguh mau datang pada Tuhan Yesus. Saya Pendeta Mel Atok. Silakan sebarkan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya tidak bisa bayangkan kalau LGBT diterima di Indonesia, lalu pendeta-pendeta mesti memberkati laki-laki dan laki-laki. Okto dengan Tinus. Ini tahu mana yang mau pakai pakaian pengantin, mana yang mau pakai jas. Darah Yesus.